Kami dari Podcast Mamang mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. tentunya mohon maaf lahir dan batin untuk dulur Mamang semuanya ya. Selama kita ngonten Pasti emang benarnya ada salah kata mungkin atau apalagi kata-katanya yang takutnya disangka menyindir gitu Mangnya. Padahal ya kita mah ngontennya biasa gitu. Meskipun memang ada yang sengaja lah kita nyindir. Bisa. Jadi untuk Anda yang sudah selesai melaksanakan ibadah puasa selama sebulan, selamat berlebaran ya. Kalau untuk puasa kumaha sarua gitu? Pasti sih lebaran. Ucapkan selamat oke bae tenan. Iya, tenan naon. Nah, tapi tadi orang menarik loh, mana nyebutkan selama 1 bulan itu bagus, aman. Benar. Karena ada yang 29. Iya. Lamun orang itu karena hari orang mungkin disangka berpihak ke mana gitu kan ya. Bakal kapangi orang gitu. Aman. Ngomong-ngomong masalah lebaran Mang, tentu orang teh identik jeung mudik gitunya kan. Di antaranya itu tradisi di kita yang hanya di Indonesia ya terjadi. Karena di luar negeri gak ada yang mudik tuh. Gak ada mudik di luar negeri mah tebaran gitu ya, cara reaching gitu. Tapi memang istilah mudik memang terkenal di Indonesia gitu namanya. Ngomong-ngomong mana sendiri Mang mudik tuh? Pernah mudik di tahun 8 tahun. Pernah mudik. Tapi tahun ini sih 6 tahun belakangan ini nggak mudik. Daman liar keluar kota gitu kan ya. Nah, berarti waktu mana mudik teh karena sebelumnya mana di luar kota kan kerja di luar kota. Tapi nama terus kerja di Garut jadi teu kudu mudik gitunya. Orang asa teh lemes teh asa kumanya, asa aneh gitu kan. Tapi ngomong-ngomong oke Mang orang yang nanya menurut mana pribadi esensi mudik kan mana pernah ngalaman gitu ya. Esensi mudik penting tuh sih cek mana gitu. Penting sih. Kemarin ada ramai di Instagram ya. Ambil cutimu hampiri ibumu kalau gak salah quote-nya teh. Kan banyak yang suka ngasih surprise bilangnya gak mudik padahal tiba-tiba datang. Oh iya benar. Banyak video viral di TT apa itu di TikTok orang ya kebiasaan ingat orang kemarin bikin konten itu tapi orang langsung sadar gitu kan ya bisa konotasi lain gitu ya itu singkatan dari TikTok temangnya aneh bukan gitu. Twitter kan Twitter kan sekarang jadi X jadi X sekarang mah gitu gimana di TikTok jadi banyak sekali bukan prank atau berenya jadi mungkin ngasih surprise lah gitu kan ya jadi mungkin bertahun-tahun ada yang 4 tahun 5 tahun cenah apalagi keluar negeri gitu kan tiba-tiba dia pulang ke rumah tapi nyamar heula gitu jadi mang kurir gitu atau jadi apa gitu dan ketika sudah ketahuan nangis bersama lah gitu ending nanti gitu. Terus anehnya lagi kok selalu ada gitu orang yang selalu siap ngevideoin. Kayaknya memang mungkin orang dia nama gitu Mang si anu mudik itu teh dia konten kreator gitu. Dan mungkin ngolengan heula salah satu orang anggota keluargana gitu. Tolong nantinya orang ada ngasih surprise misalnya nanti gitu di videoin ya gitu. Lumayan ke konten orang gitu. Bisa FYP gitu kan. Apalagi di momen-momen mudik atau lebaran tadi gitu ya. Tadi kembali esensi mudik mana pribadi gitu. Ya itu tadi untuk memastikan kondisi keluarga meskipun memang kita bisa dengan kecanggihan teknologi video call, Zoom gitu ya dengan anggota keluarga yang lain. Tapi feel-nya untuk ketemu dengan suasana nangis, saling meluk itu gak dapet gitu. Ini kan pernah dibahas Pak. Pas waktu di episode tahun kemarin kan. Bisa tahun. Tidak teuing. Oh deui. Tenan naon kan orang lebaran lagi kan tahun kemarin lebaran gitu kan. Tenan naon eta mah gitu. Karena kan tahun kemarin bahasan kenapa lebih kemudik sih kemarin mah. Zoom meeting. Enggak ada di Zoom meeting karena pas Covid. Oh benar-benar. Masih di suasana kita harus struggle dengan Covid. Oh iya. Tuh. Masih harus rada sembunyi-sembunyi tadinya pulang teh gitu. Nah, kan sekarang udah bebas nih gitu. Nah, lebih dapat gitu pelukannya gitu, harunya, gitu. Kehangatannya dengan keluarga berkumpul gitu. Bener. Opieunana oge gitu kan. Gitu ya, makanan opien teh ya terus memang. Tuh, bagi menurut orang. Nah, maneh sendiri kan apalagi kan maneh pelaku banget nih. Pelaku naon aing teh gitu. Ya maksudnya tiap tahun pasti mudik kan gitu. Benar. Memang sih Mang mudik dibilang penting lah gitunya apalagi untuk kita yang masih punya orang tua apalagi
punya keluarga yang mungkin selama berbulan-bulan atau mungkin bertahun-tahun kita tidak bertemu, tidak berkumpul begitu ya. Itu tentu Lebaran ini salah satu momen pas gitunya untuk kita bisa balik, apalagi biasanya di momen Lebaran atau momen mudik ini kan orang teh aya libur gitu Mang. Beda dengan hari-hari biasa gitu. Kemudian apalagi yang dapat THR kan ini aya uang lebih oge kan bisa dimanfaatkan ya. Percuma misalnya orang libur aya uang THR mungkin uang lebih banyak gitu ya. Tapi dipakai kumaha hanya berkesan lah dalam tanda kutip, misalnya tadi mudik atau bertemu dengan keluarga gitu. Walaupun sebetulnya untuk orang pribadi sih Mang aya sad story gitu sebenarnya berhubungan dengan mudik ini gitu ya. Namun berbicara pengalaman orang tahun kemarin Lebaran gitu ya. Orang temudik sih tahun kemarin gitu. Walaupun akhirnya ya orang tadi bukan berarti misalnya orang tadi namanya teh nyebutkan penting gitu ya mudik tapi ternyata gening teu balik gitu ya. Ada hal yang lain tadi orang disebut sebagai sad story gitu karena memang kebetulan di waktu itu teh Lebaran kemarin gitu Mang orang istilahnya memang belum prepare dengan tabungan gitu kan, secara budget. Jadi orang pengeluaran cukup besar kan tahun kemarin harus nutupan beberapa lubang lah gitu ya istilah nama gitu ya. Ada perlu dijelaskan mah. Dan kebetulan juga itu momen Lebarannya kan momen mana ingat itu di akhir tahun Mang di akhir tahun. Di akhir bulan. Ya benar. Otomatis kan untuk kita dia hanya mengandalkan gaji gitu kan. Apa daya gitu kan. Iya bener ya dulu teh bener. Kemudian THR gitu. Bisa tanggal gitu kan ya. Halo Ibu Menteri. Jadi bukan orang nanti inget ke keluarga gitu ya nantinya ke keluarga gitu, tapi memang sih mungkin dulu-dulu memang juga ada yang pernah mengalami juga orang tahun kemarin bahwa memang orang dihadapkan dengan pilihan orang teh disebutkan di bahasa Sunda mah teu walakaya gitu. Kita tidak bisa berdaya. Tak berdaya, kita tidak bisa berbuat apa-apa lah gitu. Akhirnya kita pasrah. Walaupun tetap sih memang untuk keluarga sendiri memang orangnya nggak prioritaskan gitu. Ketika memang orang punya sedikit rezeki gitu ya, udahlah karena memang orang tuh bisa pulang minimal orang ditransfer lah gitu buat di sana mungkin orang tua beli baju gitu ya atau misalnya buat beli makanan-makanan lah ketika nanti ada tamu itu nanti ya nggak kosong gitu kan gitu. Tapi ya memang sedih sih gitu orang tuh pulang karena memang akhirnya orang berpikir emangnya ternyata nilai dari sebuah mudik gitunya bukan hanya sekedar balik saja, walaupun mungkin orang percaya banyak orang tua yang bilang walaupun kamu tidak punya uang atau misalnya tidak punya bekal nggak apa-apa pulang cenanya karena memang mungkin di kampung orang tua tidak mengharapkan itu kan ya gitu dengan berkumpul gitu misalnya mereka sudah terobati sudah bahagia tapi memang faktanya untuk kita gitu apalagi memang hidup di perkotaan gitu ya katakanlah orang teh seperti ngumbara bahasa Sunda nama gitunya. Iya. Berkelana lah. Berkelana. Itu kan orang banyak hal yang harus diperhatikan gitu, Mang. Pertama ketika ingin mudik, ya pastikan kita punya waktunya gitu. Karena tidak sedikit juga ada teman-teman kita yang ketika Lebaran itu harus bekerja dan orang dulu pernah ngalami, Mang. Waktu orang masih di call center di perusahaan gitu kan ya, nama call center gitu kan harus standby bisa libur. Mana di radio kan dulunya. Iya dulu harus. Jadi harus punya waktu. Kedua harus punya tadi orang disebut harus punya bekal lah gitu ya, budget yang cukup besar karena ya lah logis gitu Mang pengalaman orang tadi orang kudu aya keur ongkos atau keur bensin gitu ya, kemudian aya keur bekal di itu bekal di jalan selama di kampung terus selama di jalan dan orangnya tentu walaupun tidak wajibnya tapi kayaknya tidak terlalu berkesan ketika pulang orang ngasih sesuatu lah untuk keluarga gitu, apalagi orang banyak ponakan Mang gitu kan ya jadi kebahagiaan dan kepuasan sendiri ketika kita bisa berbagi dengan mereka gitu. Nah ketika itu tidak adanya akhirnya mudik orang teh kumaha gitu hampa gitu. Nah, makanya kenapa tahun kemarin orang teh terjadi mudik lah gitu. Tapi alhamdulillah sih untuk tahun ini orang mudik aman. Karena gajiannya di awal bulan. Iya benar. Karena lebaran sekarang pertengahan. Jadi masih aman lah itu onger gitu. Onger. Tapi bagi orang sih ya karena memang nggak mudik, orang mah lebih ke bagaimana cara membagi waktu akhirnya. Membagi waktu karena di keluarga orang masih ada lengkap gitu ya, keluarga orang tua, terus di istri orang masih ada keluarga meskipun hanya bapak mertua orang. Nah, bagaimana membagi waktunya adalah orang kan sudah memiliki
keluarga, kan keluarga kecil. Oh iya. Dalam satu momen bagaimana kita bisa nge-manage waktu untuk 3 event lah atau 3 tempat gitu. Ya rumah orang sendiri, terus ke orang tua orang, terus mertua, ke mertua. Gitu. Nah itu yang jadi tantangan sih bagi orang gitu dalam sehari itu. Belum lagi kan kalau misalkan diajak ke rumah mertua orang atau ke orang tua orang harus jarah dulu ya ke makam nenek kita atau kakek. Itu tuh yang jadi tantangan bagi orang bagaimana ngebagi waktu itu. Okay. Dan akhirnya disiasati. Kumaha itu, Mang? Nah, disiasatinya misalkan tahun ini kita ke rumah mertua dulu. Orang misalkan ke rumah mertua dulu. Nah, nanti next tahun depan wayahe gitu. Istri orang harus ke rumah orang tua orang. Oh, dibagi-bagi punya dijadwal lah gitu. Sesuai kesepakatan bersama. Kesepakatannya akhirnya seperti itu. Nah, mungkin dulu memang juga mengalami lah yang sudah berumah tangga nih khususnya. Harus bagaimana membagi waktu selama satu hari itu gitu. Kita harus ke beberapa tempat. Gitu. Masih untung Mang lamun misalnya si tempat nate deket gitu kan, misal dalam satu desa kene, satu kecamatan lah minimal gitu kan. Tapi lamun beda kota kan kadang-kadang mungkin itu jadi rada nguras waktu dan tenaga we kan ya, misalnya harus ada waktu yang khusus lah mungkin sehari gitu Mang kalau itu mah gitu. Ke rumah orang tua atau ke rumah mertua gitu misalnya itu kan jadi tantangan deui nya gitu. Iya. Pernah ngalaman gitu? Pernah. Ya itu akhirnya memang karena orang beda kecamatan disiasatinya gitu. Oh beda kecamatan mana? Perasaan deket. Kecamatan pagi gigir apa gitu. Garut selatan utara gitu aja rada kahardikeun nih. Nah ini tips juga nih ya. Orang akhirnya dengan pengalaman seperti itu sekaligus keresahan orang bagi tips. Nah mungkin hari pertama Idul Fitri itu kunjungi dulu rumah orang tua masing-masing yang terdekat di rumah sendiri. Itu paling benar. Gitu, misalkan nih, dulur mamang tinggal di kecamatan A misalkan. Nah, orang tua siapa yang ada di kecamatan yang A. Rumahnya di kecamatan A atau misalkan di kecamatan B. Jangan dulu ke C gitu maksudnya. Ngerti dari gak? Yang terdekat dulu. Dari yang terdekat dulu. Nah, satu hari di situ misalkan di kecamatan B. Nah, nanti besoknya kan pasti pulang ke kecamatan A dong, ya. Nah besoknya barulah ke kecamatan C. Gitu kalau menurut orang sih tipsnya lah sedikit. Tuh. Nah itu tentang tips lah ya, tips dari orang mudik. Nah kan mana nih tim yang mudik jauh ya. Nah apa sih yang sebenarnya memang berkesan dan yang dikangenin di kampung halaman? Meskipun orang gak tahu halaman berapa sih kampung mana. Gede ya, nomoran gitu ya. Terkait masalah apa yang dikangenin tentu keluarga kan pasti nomor satu makanya secara berbulan-bulan atau bertahun-tahun orang terpulang gitu ya. Orang tentu intinya adalah kangen dengan keluarga untuk bisa berkumpul bercengkrama begitu. Namun di samping itu mah terlalu formal gitu kan ya dengan keluarga mah, tapi ada hal-hal menurut orang pribadi sih pengalaman yang dibilang bisa ngangenin bisa gitu kan ya dengan momen-momen saat mudik atau momen saat lebaran diantaranya. Yang biasanya orang hanya temukan di Tasik gitunya atau di kampung halaman adalah momen ketika saling bermaaf-maafan ya antara tetangga atau misalnya antara keluarga. Nah yang mungkin jarang orang temukan gitu di tempat orang di Garut gitu. Jadi yang berkesannya itu memang ketika orang tua kita misalnya apalagi ibu-ibu dengan nenek misalnya ketika bermaafan-maafan itu mereka itu bisa sambil nangis sejadi-jadinya gitu Mang. Sambil tantrum nggak? Kayak anak kecil kayak diberiin jajan gitu. Jadi menangis. Gimana gitu? Orang nggak kebayang gitu. Kan biasanya orang dulu ya. Orang dulu misalkan mama, bapak, maafin ya ini sambil nangis kan, normal kan ke orang tua, terus saling peluk, udah beres. Emang di Tasik gimana gitu maksudnya? Jadi sama mungkin kata-kata tadi maaf gitu, hampura, tapi sambil ceri nanti ngagukuk gitu mang geuningan. Ya nyerian sampai ka isek-isekan gitu. Jadi dalam lah gitu. Jadi rasa sedih nanti dalam pisan gitu nya. Da ari non teh misalna ari permintaan maaf biasa kan mungkin ceramayan gitu nya atau air mata biasa keluar gitu mah. Biasa gitu nya curang umum di mana, tapi ini mah di lemun di urang gitu kan ya. Itu lebih ini pesan jangan dramatis curang gitu mang. Mungkin karena
mendalami pisan gitu rasa peran permintaan maaf permintaan maafnya. Oke. Dan apalagi itu biasanya mah di antara ibu-ibu gitu. Tapi itu teh tidak hanya orang temukan di keluarga saja gitu, misalnya indung orang jeung nenek orang misalnya gitu, atau misalnya indung orang jeung bibi orang nya anu adi lancik lah gitu sama-sama. Itu sama eta nanti si atmosfer nanti gitu nya. Dramatis teh sama dapat gitu. Nah, ternyata ketika misalnya orang nanti di masjid misalnya ke salat Id, itu pun mang ternyata si ibu-ibu gitu ya dengan tetangga oke sama gitu. Sama seperti itu. Sampai kan nangis-nangis anu kumalah gitu nya. Kan orang biasanya di masjid nanti sampai keluar air mata jarang gitu maksudnya nyasa salaman biasa we gitu. Iya benar. Tapi ieu mah diten urang mah aneh gitu sampai maksudnya. Gitu ya? Jadi bukan maksud anehnya. Ya orang ngerasa terharu oke gitu mangnya sedalam ini loh pencurahan perasaan mereka gitu. Dan untuk orang pribadi jujurnya bukan misalnya orang ngomongin teh seperti apa gitu makanya justru orang terkagum-kagum gitu tadi bisa sedalam ini mereka gitu. Dan untuk orang pribadi yang mungkin anak-anak milenial gitu kan kaget gitu Bang, jadi kayak shock culture gitu. Akhirnya nge-freeze gitu, diam dulu gitu, mikir gitu. Asli ada yang ngilu sedih orang tanya asa nahan image kan orang tanya barudak peraku orang teh lalaki ngilu ceurik kan nya kadang sok ya orang masih ego gitu. Tapi orang teh lamun teu ieu teu pura-pura kumaha gitu kan ya, orang bisa disangka itu jelema teh boga perasaan gitu kan gitu kan, jadi serba salah gitu Bang. Dan akhirnya biasanya orang suka saling lihat-lihatan gitu nya sama keponakan orang gitu kan anu samalah sausah jeung orang, dan kita saling senyum paling oke gitu. Jadi mungkin dalam otak kita orang arek seperti itu gitu, jadi, atau hanya diem nge-freeze gitu. Dan daerah teh nya pelong-pelong gitu dan ya seuri kan maksudnya duka orang ngebayangkan kalau misalnya orang seperti itu bakal sering gitu kan. Ya benar. Gitu. Itu mana pengalaman seperti gitu? Belum sih, karena ya itu tadi ya minta maaf gini biasa gitu. Nah, mungkin yang kebayangku orang dengan suasana di Tasik, hampura gitu. Tapi itu emang mungkin karena mungkin orang laki-laki gitunya. Kalau teteh orang nu cewek, teteh cewek-cewek lah teteh. Iya, teteh orang gitu ya, kakak orang nu cewek, ya itu nangis gitu. Tapi untuk orang pribadi sih selalu berusaha untuk tidak sampai menunjukkan mengeluarkan air mata gitu. Kenapa? Ya Jadi mungkin orang terbiasa gitunya. Lamun dibilang gengsi itu sih cuman malu sih Mang gitu. Itu gengsi Pak, itu tuh Pak. Emang beda atau sama gitu? Image Anda kan mempertahankan image kan. Image laki-laki itu gak boleh rapuh, gak boleh cengeng gitu kan maksudnya. Iya ya, sama. Kurang lebih seperti itu. Itulah ya. Oke. Nah, itu yang pertama. Terus biasanya nih yang kedua yang selain tadi mohon maaf apa Nana, yang kedua orang kangen jujur Mangnya dengan menu hidangan pas Lebaran. Tadi biasalahnya kalau misalnya bukan kupat atau apa gitu, kalau kupat mah misalnya udah biasalah lontong biasa gitu. Cuman yang orang kangen teh pertama tadi untuk berbicara masalah kupat sendiri gitu Mang, orang kan kebetulan di Tasik itu keluarga besarnya semua bibi uwa ada di sana. Sekeluar kampung teh hampir keluarga lah lamun di kampung. Satu lingkungan biasanya gitu kan ya. Nah, jadi orang mah di Tasik asal kuat beteng gitu, asal perutnya kuat bisa nampung lah gitu. Gitu. Masalah kupat dan opium malah gitu jangan khawatir gitu Mangnya. Jadi misalnya orang silaturahmi ke rumah bibi misalnya pasti dipaksa makan. Silaturahmi ke rumah uwa, ke rumah yang lain itu pasti gitunya. Jadi itu dibilangnya seneng gitu kan ya gitu biasanya di Garut tuh orang kan malas masak tiba-tiba mah segala ayo kan bisa tinggal gitunya. Itu kangen juga misalnya dengan kebaikan dari saudara-saudara orang gitu. Terus kedua berbicara masalah tadi hidangan. Orang yang yang masih sangat suka dengan Tasik gitunya, khususnya di lemur orang itu untuk namanya makanan tradisional itu memang masih terjaga. Misalnya kalau di orang di Garut misalnya kan orang malah mau jauh di Orson gitu ya, di anu ngajar nastar, kue-kue gitu, kue bulan dan sebagainya gitunya. Nah, kalau di Tasik itu orang lebih tradisional gitu Mang. Seperti apa nih? Kue nanti seperti ranginang gitu. Opak, kemudian wajit. Terus yang paling orang suka duka kunon Mangnya itu sederhana tapi orang suka. Kue saroja. Anu kayak kalau dulur Mamang tahu ini saroja itu apa ya? Bulat kayak ban itu orang bilang sih kayak ban delman gitu Mang. Emang sih aya juga ban ban traktor oge aya gitu. Nah itu merupakan makanan paling orang suka duka kunonnya kayak
enak kayak gitu. Kalau di Betawi kembang goyang itu Pak. Oh itu tuh kembang goyang. Kembang goyang. Bener-bener ya. Jadi itu salah satu orang dikangenkan gitunya karena memang orang untuk di Garut sendiri emang sangat susah gitunya untuk nemuin hal-hal atau makanan-makanan tadi gitu. Iya, untuk di Garut ya. Di mana sendiri kumaha? Nah, orang karena maneh ngobrolin masalah daerah maneh, lembur maneh gitu ya. Orang teringat sosok Maunah ya. Itu siapa Maunah? Maunah tetangga orang. Oh, tetangga maneh. Maunah itu generasi nenek orang lah ya, hampir seumuran. Itu bener Mang. Jadi hidangannya teh gak ada kongguan gitu. Ada kongguan tapi isi rengginang misalkan. Gak ada kue nastar, gak ada lidah kucing ya. Gak ada minuman berwarna marjan yang berkarbonasi, gak ada. Di rumah Maunah itu yang paling setiap tahun sering orang temui adalah sagon. Sagon itu campuran dari kelapa yang diparut kan, yang dikeringin, terus yang putihnya tuh tepung apa sih itu tuh? Kayak tepung-tepung lah gitunya. Gitu. Kalau bahasa Sunda tuh ngeprul. Bahkan sering dibecandain ke orang ketika makan itu ditiup. Disemprot ke batur. Gitu. Benar. Nah itu apa sih namanya teh? Sagon ya gitu. Nah sekarang ada bentuk yang sagon kering yang di kotak, yang bulat bentuknya. Satu sagon dan yang keduanya itu saroja lah ya. Saroja itu sama. Terus wajit sama. Terus nah ini nih yang uniknya. Minumnya itu teh pahit. Panas pasti tuh di rumah Maunah. Kalau nenek-nenek sih sama makanya orang dulu nenek orang kemudian orang kayak ayah nenek angkat di itu gitunya. Itu memang mereka mah seolah-olah teh itu adalah minuman wajib setiap hari. Betul. Dan memang pahit bukan main-main gitu. Orang kan asal sekedar warna kecoklatan gitu kan ya. Tapi kalau tahu lama atau nenek-nenek memang pahit dan mereka nanti yakin nih gitunya kenapa seperti itu. Itu teh cenah baik buat kesehatan gitu. Sebelum bilang nama gitu. Iya memang. Nah itu jadi memang minumannya adalah teh. Nah kan orang keliling tuh ya sehari itu nggak ada makanan yang memang menyerupai makanannya yang dihidangkan oleh Maunah ya. Al-Fatihah dulu mungkin untuk Maunah karena memang sudah meninggal. Di kota loh Mang, yang orang ketika misalkan berpikir paling gitu-gitu aja gitu ya hidangannya, kue kaleng, terus monde, terus nastar dan lain-lain. Tapi di Maunah nggak ada yang kayak gitu tuh. Tetap beliau masih bisa mempertahankan gitu. Yes. Dan ketika melihat hidangan Maunah, orang seolah ditarik secara experience itu ditarik ke satu lembur di pegunungan yang sunyi gitu lah ya. Itulah ketika masuk ke rumah Maunah, vibes-nya itu emang di kampung gitu. Beda gitu langsung. Beda. Dan orang bahkan ini bukan di kota loh gitu. Merasa seperti itu gitu Maunah. Nah cuman sayang sekali sih sekarang anaknya itu tidak meneruskan apa yang biasanya dilakukan atau dihidangkan oleh Maunah. Nah itu gak tahu lah karena memang hektik atau riuh dengan aktivitasnya atau apa dan ya tahun kemarin terakhir orang memang tidak menemukan lagi setelah Maunah meninggal gitu. Memang sih cukup disayangkan makanya harapan kita sih bukan berbicara masalah tadi hidangan lebaran dengan kue-kue tradisional bukan masalah mampu tidak mampu orang banyak gitunya tapi untuk orang pribadi gitu duka kumaha sama perasaan orang asa beda gitu mah. Jadi asa menemukan dimensi orang teh kangen sebetulnya namanya karena mungkin orang dulu bermainnya kerleti kan memang itu masih kena umum. Nah, semakin orang beranjak dewasa itu mulai hilangnya. Nah, ketika di kehidupan orang lu ayeuna itu muncul lagi, orang asa masuk ke dimensi mana gitu dan itu jadi kebahagiaan tersendiri untuk orang pribadi gitu. Dibanding dengan orang harus memilih misalnya makanan tadi ya modern lah. Modern begitu untuk orang pribadi. Kemudian memang IG emang jadi jadi sorotan tentu untuk kita sebagai anak muda gitu. Bagaimana orang teh harus bisa melestarikan tadi budaya gitu ya termasuk makanan khas. Maka itu sebagai warisan dari leluhur kita kan makanan tradisional kita memang harus dipelihara ke orang. Lamun teu ku urang ku sahade memang nanti bisa hilang kan gitunya. Walaupun mungkin sekarang masih ada 1-2 alhamdulillah yang
mempertahankan untuk khususnya untuk di wilayah orang di Tasik gitunya. Tapi memang orang ge sudah mulai melihat ada celah-celah perubahan gitu. Yang dulu biasanya pembuatan kue-kue atau makanan tradisional itu hampir di setiap rumah gitu, mandiri. Kalau dulu mah gitunya. Nah, sekarang itu sudah mulai berkurang, Mang. Jadi sekarang mah sudah ada istilah nanti kayak seseorang yang dia itu membuka jasa untuk membuat makanan tertentu tadi. Pendor. Bisa jadi. Bener dah. Supplier. Lama-lama di kota mah kayak pendor gitu ya. Cuk, misalnya sok ada nyieun. Ada nyieun tadi ranginang sok abi weh gitu misalnya. Kecil mah biasa nanti ku abi dina mah gitu. Diolah. Gitu. Jadi banyak Mang tadi berbagai jenis makanan gitu yang saya lamun nyieun ieu di si anu cenah gitu nya. Lamun ieu di si anu. Jadi geus aya eta vendorna gitu. Jadi ketika misalnya orang ya teu kudu riweuh gitu. Nah, mungkin ya di sisi lain tadi walau alam apakah mungkin ibu-ibu sekarang itu pada sibuk atau seperti apa gitu ya. Tapi orang dikhawatirkan tadi itu awal akhir mungkin makanan-makanan tradisional kita bisa hilang Mang gitu. Ketika misalnya orang tua saja sudah malas, bagaimana bisa diteruskan dengan generasi anaknya gitu. Iya, nah itu mudah-mudahan jadi perhatian kita gitunya untuk semuanya. Lain orang rek ngariweuh cenanya. Iya sih lebih ke efisiensi mungkin Mang salah satu ya. Salah satu alasannya efisiensi udah beli ke si vendor itu gitu. Iya, atau misalnya saya belilah ke warung, ke toko gitu kan ya. Tapi lah berbicara masalah, tapi orangnya tadi harus peduli setidaknya dengan yang namanya warisan leluhur kita lah, termasuknya budaya untuk masalah makanan gitu Mang gitu. Kemudian selanjutnya untuk orang pangen oge di Tasik gitu masalah tadi makanan, orang inget dan kangen gitu ya terkait masalah ketika liburan Mang. Itu biasanya kan geus orang sholat Id, kemudian silaturahmi itu kan sok aya di lembur mah indit kemana gitu kan ya, atau borong marag mah juga rek kadu naon gitu. Beda ya. Beda penempatannya. Jadi nonton ngerante misalnya wisata nyewa mobil misalnya nyewa truk atau nyewa kolbak kolbak kan dalam rumah gitunya. Itu kita berangkat kemana gitu misalnya ke laut atau misalnya ke tempat wisata Mang. Nah itu ge salah satu orang dikangenkan gitu Mang. Walaupun jujur di awal-awal sih orang TPD-nya karena orang jujur ketika misalnya di Garut ketika ngelihat karena truk atau karena mobil kolbak naik teh kan seperti kumahanya daya kanannya orang pada asa era gitunya gitu misalnya. Tapi memang one day orang ditakdirkan ku Allah teh di Tasik harus mengalami itu gitu. Makanya ketika keluarga besar orang teh indit ka mana gitunya dan kebetulan aya mamang orang boga kolbak katanya. Parenti domba biasa. Di Tasik malin domba sih itu mah kalapa. Kalapa kan ya. Nah, orang dilema dong di sana tanya lamun orang teu ngilu orang diimajinasikan batur masuk keluarga besar kabeh ngilu ka kana kolbak ada ka laut ka Pangandaran cerita gitu kan. Iya benar biasanya itu ke laut tuh. Dan akhirnya ya orang terpaksa gitunya awal mah gitunya udahlah orang ikut merendah daripada ieu mah. Tapi ternyata memang setelah ke orang dinikmati gitu perjalanan ternyata memang sih ada sesuatu memang asa beda gitu. Bedanya gimana nih? Jadi ada sensasi orang teh menikmati alam terbuka gitu dalam sebuah perjalanan. Biasanya kan kalau misalnya orang karena motor, orang tersempet tulang cileung ya dapat lalu celaka gitunya. Atau misalnya kalau orang misalnya karena busnya paling tidur lah gitu asal enaknya buat tidur kalau di bus gitunya. Nah, kalau ini kalau di kolbak ini memang beda emang rasanya. Jadi orang pertama memang sih seru nya naik kolbak dengan keluarga gitu. Ada experience yang gimana gitu. Jarang-jarang dan orang pernah gitu ya orang seru-seruan misalnya apalagi kan bisa sambil canda tawa sambil lamun di Sunda masuk surakan gitu kan ya atau nyanyi-nyanyi gitu makanya kayak orang budak sekolah gitu. Itu ternyata jadi kenikmatan atau kebahagiaan tersendiri gitu. Itu yang pertama. Yang kedua untuk orang pribadi orang menikmati perjalanan Mang gitu ya. Ketika misalnya orang pergi ke suatu tempat dan apalagi itu tempatnya teh hijau gitu, apalagi orang suka dengan yang hijau-hijau, orang biasanya lebih fokus ke alam lah gitu. Bahkan dalam perjalanan misal orang di mobil itu orang tertidur, lain makanan tidur seperti apa gitu ya. Tapi orang lebih fokus menikmati pemandangan di sekitar dari mulai orang berangkat sampai ke orang nyampe di situ gitu. Sambil ngapalkeun alamat oge sih orang nggak bisi wandai orang hayang ulin ke dia orang ka mana ieu belokna ka mana gitu ya. Itu di alaman orang sih gitu. Nah, orang justru lebih ke orang yang sudut pandang yang di jalannya. Maksudnya di jalan gini. Kok mau-maunya gitu ya. Naik kolbak terbuka kan, terus pakai terpal di atasnya kan. Kalau hujan atau panas kan bisa dilindungi. Terus di tengah-tengah biasanya ada termos atau makanan dus-dusan kan, gitu kan. Anak kecil di pinggir gini gitu kan. Gitu kan. Orang kebayang. Nah, orang mah justru lebih kok
ih dadai kanan, jadi dadai kanan, jadi kok mau-maunya gitu. Itu kan callback, bukan. Kalaupun ini secara undang-undang lalu lintas Mang iya, benar. Itu bukan peruntukan untuk orang gitu, kan untuk barang. Barang benar. Nah terus kalaupun orang misalkan diajak, orang pasti gak mau. Kenapa itu? Satu, karena orang malu Pak. Malu ya? Orang yang image-nya tinggal di kota, bis atau kendaraan umum banyak pilihan, kenapa harus pakai callback Pak? Oh gitu. Gitu. Apalagi kalau misalkan ketemu, kan itu terbuka banget kan itu teh kan si callback-nya tuh. Mungkin ini salah satu jadi inspirasi PT KAI ya, karena mana experience-nya adalah melihat alam. Benar. Ya, ada kereta api panoramik, gerbong panoramik. Oh ya, anu kaca itu Mang. Yes, itu yang luas dari awal dari pintu gerbongnya aja itu udah kaca, full kaca. Oh benar. Yang kebetulan memang melintasi Kadungora Garut, yang katanya bagi seorang trainer. Seorang trainer tuh orang yang suka naik kereta api. Kan kereta api itu train. Kalau orang yang naik kereta api trainer. Kan ngelatih orang lain. Jadi kata banyak trainer itu experience-nya memang beda Pak. Iya. Numpak atau naik kereta api gerbong panoramik itu namanya. Makanya mahal tuh tiketnya 1 juta. Yes, itu teh. Benar. Panoramik. Nah, mungkin ini idenya dari pengalaman mana mungkin ya. Benar. Itu memang orang ingetnya di Garut misalkan aya mobil pariwisata gitu kan. Ya. Itu kan sama itu di apa sih namanya tuh? Mobil naonnya? Dogar ya? Kalau di Bandung Bandros kan. Itu kan sama di pinggirnya kan transparan ya? Iya, bukan transparan, emang gak ada apa-apanya. Gak transparan. Jadi kalau kepala kita nongol dikit habis Pak. Itu kan sama kan ya? Iya. Mungkin ngadopsi dari itu. Ya, itu Mang mungkin ya ketika maneh naik callback gitu, terus ini bisa jadi gini lah. Kan yang bikin ide panoramik itu mungkin di generasi-generasi sebelum kita dong ya. Mereka juga pasti mengalami mungkin. Bisa jadi. Nah, mungkin sudut pandang maneh hanya sebatas menikmati alam, tapi mungkin bagi yang punya atau seorang inisiator yang bikin kereta panoramik itu ide pikirannya bisnis. Wah, ini kayaknya bisa dibisniskan nih. Jadi bikinlah ide panoramik mungkin gitu ya. Ya, bisa. Nah, setelah itu kan siklus lebaran itu liburan beberapa 1 hari biasanya ya. 1 hari setelah Idul Fitri kan. 1 hari 2 hari 3 kali Mang. Kayak obat 1 hari 3 kali. Iya maksudnya biasanya lebaran kahiji itu kan biasanya fokus lebih ke keluarga silaturahmi, baru di lebaran kedua katilu itu cus gitu liburan. Nah setelah itu ngahuleng. Iya benar sih. Karena itu makanya sesuatu yang tidak bisa kita pungkiri mungkin apalagi untuk kita yang istilahnya ngumbara gitu Mang. Jadi kita bedalah mungkin dengan orang-orang yang dia pulang kampung memang bener-bener balik ke kampung gitu Mang. Walaupun sama sih orang yakin bakal samanya ada persamaan, tapi ini akan sangat terasa lebih berbeda untuk orang-orang yang ketika dia sudah mudik harus balik lagi ke tempat asal orang gitu, ke kota tempat lagi bekerjanya atau mungkin tempat tinggal sih tepatnya gitu. Atau tempat kerja bisa juga ya. Nah, kenapa? Karena biasanya gitunya momen mudik itu selain memang orang menghabiskan waktu liburan gitunya, orang menghabiskan budget gitu, menghabiskan uang kan makanya. Dan tidak sedikit mungkin akhirnya orang keceplosan gitu ya kalau bahasa Sunda nama orang pas liburan teh segala beak gitu. Bahkan nu tadina memang di awal-awal sebelum pulang, wah ini budget untuk liburan segini loh ya. Nanti ini harus disesain buat kita nanti pulang lagi atau buat bekal lagi gitu ya. Kenyataannya. Nah, kadang-kadang kan orang kan terlena dengan suasana kan misalnya tadi berlibur atau seperti apa di kampung halaman. Akhirnya loss lah gitu. Dan tidak sedikit orang akhirnya ngahulang mah arek balik. Paling miris kan misalnya arek balik eta di kota kudu nyemula duit ke batu kayak gitu kan ya. Aya gitu. Tenang kalau ada si Mang Adin, ada kami. Dan mungkin itu setelah bulan lebaran ada tadi aplikasi pinjaman mah rada-rada senyum lebar gitu. Soalnya kan yakin ya bakal silahkan habiskan uang Anda. Setelah itu kembalilah kepada kami. Gitu. Karena ada kami. Gitu. Nah, pas lucunya lagi kan pulang tuh pakai motor misalkan ya. Kan kebawa perasaan dan kebawa suasana. Pas ngisi bensin, Bapak mulai dari 0 ya.
Maneh paling pasti bilang gini, kok tahu? Saya mulai dari nol loh, bener ini nol. Ada kayak nolnya kudu nginjem dolanya, ini udah gitu. Bahkan minus mbak. Itu memang sesuatu apa ya, dibilang lucu, unik gitu. Tapi dia memang karena ini memang sering kebiasaan terjadi gitu, makanya mungkin orang apalagi tadi seseorang dia harus kembali ke tempat asal dengan beberapa aktivitas gitunya, apalagi nunggu kajian masih lama ya, orang harus pinter-pinter lah manage tadi keuangannya, ulah sampai ketika orang mudik teh menyisakan hutang gitu kan ya, atau masalah jadi orang jadi rariweuh lah gitu, jadi balangsak mencek Sunda gitu. Ya benar. Senang nanti baru senang dahulu, baru susah kemudian gitu kan kayak gitunya. Nah makanya untuk supaya kita terhindari dari kejadian tadi, ya manajerial, mumpung mungkin kita ada sehari lagi yang sebelum mudik maunya atau sebelum lebaran, tolonglah jangan sampai orang tuh terlena di posisi lebaran gitu ya, untuk demi keamanan masa depan gitu. Pikirkan dan setting atau atur dari sekarang begitu. Tapi emang biasanya ya ini Pak orang pernah mengalami sekosong-kosongnya saldo atau sekosong-kosongnya uang dari dompet kita, pasti kita minimalnya bawa makanan kakaren kalau bahasa Sunda tuh. Oh iya benar. Orang tua pasti ngasih bekal tuh. Nah itu emang penyelamat tuh lumayan. Apalagi kalau dari dari lemur gitu ya, dari kampung. Dus mah pasti bakal ayah gitu ya. Dusnya tuh sarimi kan, Indomie kan. Dalamnya tuh beras, biasanya tuh gula, keripik kurang goreng kan. Gitu pasti gitu. Aman kan. Lumayan lah, seminggu 2 minggu masih bisa terselamatkan. Paling kudu mikiran dengan hungkul berarti dari asma ayah gitu. Nah itu. Oke, nah itulah mungkin keramaian lah ya, atau pernak-pernik di lebaran mudik gitu. Nah mungkin dulur mamang juga ada yang mengalami atau relate dengan apa yang kita alami gitu ya. Betul. Bisa berbagi pengalaman mungkin ya di sosmed kita ataupun di komen lah ya di YouTube. Kita juga mungkin ada yang ingin ditanyakan atau tukar pikiran boleh gitunya. Dan ini tidak lupa Mang, untuk dulur-dulur Mamang yang mungkin karena kita tag ini hari Selasa ya, kita upload juga hari Selasa. Nah untuk dulur Mamang yang mau mudik ini, seperti saya juga mau mudik Mang, mudah-mudahan acara mudiknya lancar gitu ya, selamat sampai tujuan, bisa bertemu dengan keluarga, bercengkrama dengan keluarga tercintanya gitu, dan nanti bisa kembali lagi ke tempat asalnya gitu ke kota asalnya dengan selamat juga gitu, dan tidak menyisakan tadi beberapa cerita yang kelam gitu. Dan yang paling penting cek segala misalkan kompor misalkan. Betul, iya benar. Itu gasnya dicabut, pastikan. Regulatornya lah. Listriknya. Gasnya dicabut kumaha itu. Regulatornya. Terus listrik tuh gitu bener. Yang paling penting. Perhatikan ya, bisa ada hubungan-hubungan terlarang di antara listrik itu bisa menyebabkan kebakaran kan ya. Terus barang berharga bawa biasanya. Diamankan. Harusnya gitu. Terus ini memang seperti jendela, pintu juga harus ini dipastikan rumah kita safety gitu ya. Tadi dari berhubungan dengan gas, dengan listrik pun dengan dengan kunci-kuncinya gitu, itu juga harus safety. Jangan sampai nanti amit-amitnya ada hal-hal yang tidak diinginkan begitu. Ya, atau jangan sampai kebiasaan menaruh kunci di bawah keset itu tidak sangat disarankan. Kan biasanya gitu, biar simpan di bawah keset. Nama di luar keset gitu. Sama aja Pak. Sama. Nah terus bagi dulur mamang yang menggunakan transportasi pribadi, ya istirahat yang cukup. Betul. Kalaupun ngantuk harus tidur itu mah, jangan dipaksain gitu. Jangan satu dipaksain terus didoping dengan minuman-minuman, itu justru gak sehat mah. Menurut orang. Pakai ngantuk pakai kopi tapi terus nyetir gitu. Enggak, jangan. Mending tidur aja di rest area. Bener. Atau di pos-pos polisi kan banyak tuh. Banyak sekarang bisa ikut, atau di tempat-tempat umum lah, misalnya di masjid, di musola gitu. Apalagi tadi emang sebenarnya ketika tubuh kita menunjukkan reaksi ngantuk itu tuh istilahnya itu memang tubuh teh minta tidur lah, minta istirahat gitu. Bukan minta kopi ya. Orang tuh cek awak tanya hayang kopi cenah jeung rokona sabatang kopi hideung teh kan ya. Itu justru proses alamiah gitu ya, ketika tadi orang ngerasa ngantuk atau ngerasa lelah ya berarti tubuh itu minta istirahat. Jadi jangan dipaksakan. Bener, lebih baik istirahat itu emangnya. Itu ya. Untuk dulur mamang stay safe lah. Betul. Gitu. Yang mudik jauh ataupun ya dekat gitu, tetap
keselamatan dan kesehatan harus jadi perhatian kita. Betul. Itu mungkin ya, Bang, untuk episode ini. Kita ucapin terima kasih dulu Bang, Dulur Mamang semuanya yang sudah selalu setia di channel Turis Mamang ini. Sekali lagi kita ucapkan selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Dan mudah-mudahan kita diberikan usia untuk bisa menyambut bulan suci Ramadan di tahun depan. Amin. Alamin.